Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berdiri di langit, mengulurkan satu jari, menunjuk ke Tang Kong yang berjarak 80.000 meter, dan berkata dengan ringan, "Kemarilah," ucap dari Tan Yun. "Tuan Sekte Tan tenang, aku akan keluar." Tang Kong berhenti, tiba-tiba dia meraung, "Orang tua, singkirkan leluhurmu," ucap dari Tang Kong. Om, ketika kekosongan bergetar, cincin Tang Kong memancarkan cahaya putih, dan segera, benda 1000 kaki dengan penampilan seperti kristal seperti perahu roh muncul dari udara tipis di depannya. Wosh! Segera setelah itu, Tang Kong menyapu ke atas dengan kecepatan tinggi. "Perahu abadi tingkat rendah yang sebenarnya," ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun menyusut, dan tubuhnya berubah menjadi nyala api ribuan kaki, menembus kekosongan puluhan ribu kaki, dan bergegas menuju kapal abadi tingkat rendah. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa perahu abadi yang lebih rendah ini harus diberikan kepada Tang Kong oleh Sang Guan Ya setelah reinkarnasi dari 6 kaisar abadi surgawi. Pada saat yang sama, Tan Yun cukup bingung, bagaimana pihak lain bisa mengenalinya. Dan mengapa pihak lain lari untuk hidupnya setelah melihatnya. "Tan Yun, kamu tunggu orang tua ini, kamu akan mati," ucap dari Tang Kong mengeluarkan suara mengancam ketika dia hendak merebut perahu abadi atas dan bawah. Tapi saat berikutnya, Tang Kong benar-benar ngeri. Karena tepat ketika dia akan memasuki kapal abadi, tiba-tiba, tubuhnya melayang di udara, dan kekuatan yang kuat datang dari belakang lehernya. Tapi Tan Yun yang muncul di belakang Tang Kong, mengulurkan tangan kirinya dan mencubit bagian belakang lehernya, dan berkata dengan suara dingin, "Terkutuklah leluhurku, coba tegur aku lagi," ucap dari Tan Yun. Retak, "Ah! Master Sekte Tan, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku," ucap Tang Kong berteriak. Tan Yun membawa Tang Kong dan mendarat di perahu abadi, kaki kanannya tiba-tiba bergoyang ke kiri dan ke kanan, menendang kaki Tang Kong. "Kaca, kaca!" Dalam suara retakan tulang yang jelas, lutut Tang Kong meledak, darah berceceran dan tunggul terbang bersama. Boom! Dengan suara, Tan Yun melemparkan Tang Kong ke geladak perahu abadi, nadanya masih acuh tak acuh. "Apakah kamu masih ingin berlari? Apakah kamu masih memarahi?" ucap dari Tan Yun. "Tidak berani," ucap Tang Kong dengan tangan kiri menopang tubuhnya, dia gemetar. Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan dingin, "Pertama, bagaimana Anda mengenal saya? Kedua, mengapa Anda lari setelah melihat saya? Ketiga, mengapa Anda datang ke Zhongnan Xianshan untuk menemukan Dong Fang Haoiwei? Apa yang terjadi?" ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Kong memohon, "Tuan Sekte Tan. Kakek Tan, tolong selamatkan hidupku," ucap dari Tang Kong. Setelah itu, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmengnya untuk mengendalikan Tang Kong. Dan setelah mengendalikan Tang Kong, Tan Yun berkata dengan dingin, "Beritahu saya jawaban dari 3 pertanyaan yang saya ajukan," ucap dari Tan Yun. "Iya," Tang Kong berkata dengan ekspresi membosankan, "lebih dari 13 tahun yang lalu, Raja Istana saya tidak hanya meminta Zhongnan Xianshan untuk mencari seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang pembantaian Hongmeng dan seni pedang pembantaian Hongmeng, namun juga membuat Istana Tanpa Batas mencarinya. Belum lama ini, Istana Tanpa Batas mengatakan bahwa seseorang menemukannya, itu adalah Master Sekte Huang Fu Shengzong saat ini yang bernama Tan Yun. Oleh karena itu, penguasa istana saya memerintahkan saya untuk datang dan memberi tahu kepala Zhongnan Xianshan dan istana tak terukur, pihak manapun yang menangkap Tan Yun hidup-hidup terlebih dahulu, pil Yuhua akan diberikan ke pihak mana yang menangkapnya," ucap dari Tang Kong. Mendengar ini, Tan Yun menahan amarah di dalam hatinya, dia berkata,
apakah Anda tahu bagaimana istana tak terukur mengetahui bahwa itu adalah saya, ucap dari Tan Yun. Itu adalah ibu dari patriark klan Zhongli. Setelah mengetahui bahwa Wu Liang Yugong dan Zhongnan Xianshan sedang mencari untukmu, dia berinisiatif untuk memberi tahu dua perkasa. Wanita tua itu mengatakan bahwa ketika dia pergi ke pegunungan hukuman surga untuk menyelamatkan cucunya Zhongli Xiner, dia melihat formasi pedang dan seni pedang yang kamu gunakan, dan itulah yang dicari Zhongnan Xianshan dan istana tak terukur, ucap dari Tang Kong. Mendengar ini, kemarahan Tan Yun meledak sepenuhnya, dan dia meraung, wanita tua, jika Anda tidak memberi tahu pemberi sanksi Zhongnan Xianshan, Ding Xuya tidak akan mengancam saya dengan nama kota Wang Yue. Ingat, aku, Tan Yun, pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap dari Tan Yun. Setelah mengaum, Tan Yun berkata dengan marah, bicaralah. Apa wilayah sangguannya sekarang, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, meskipun Tang Kong kehilangan akal sehatnya, matanya yang berdarah masih menunjukkan warna kekaguman. Tuan istanaku yang baru saja dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam Ascension setahun yang lalu, sekarang berlari ke alam Ascension untuk penyempurnaan besar. 6 istana mendalam surgawiku, kultivator di alam Ascension kini telah mencapai lebih dari 500 orang, di mana alam Ascension berada di tingkat pertama. Tan Yun menyela, katakan saja alam Ascension berada di atas tingkat ke-8, ucap dari Tan Yun. Tang Kong berkata dengan jujur, ada 72 orang di tingkat ke-8, dan 12 orang di tingkat ke-9, ucap dari Tang Kong. Mendengar ini, Tan Yun dan Tuoba Yingyin yang baru saja tiba, tampak sangat serius. Mengenai istana mendalam surga, Tan Yun tidak takut pada orang lain, kecuali sangguannya. Apa yang paling dia khawatirkan sebelumnya telah terjadi sekarang, dia tidak menyangka bahwa sangguannya akan memasuki kesempurnaan agung alam Ascension. Tan Yun berkata dengan berat hati, sangguannya, karena dia sudah tahu bahwa aku adalah orang yang dia cari, mengapa dia tidak memimpin 6 kekuatan istana surgawi yang mendalam untuk menyerang Huang Fushengzong, tetapi biarkan Zhongnan Xianshan dan istana tak terbatas mengambil tindakan, ucap dari Tan Yun. Tang Kong jatuh ke dalam ingatan singkat dan berkata, Tuan istana menyebutkan sebelumnya bahwa status Anda tidak biasa di masa lalu, dan Anda bukan orang biasa. Demi keamanan, dia tidak akan mengambil tindakan kecuali dia dipromosikan menjadi alam Ascension, ucap dari Tang Kong. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, berapa banyak elit di alam Ascension yang ada di istana tak terbatas, dan di antara mereka, apakah ada kesempurnaan besar di alam Ascension, ucap dari Tan Yun. Saya tidak tahu, ucap dari Tang Kong. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap dari Tuoba Yingyin mengerutkan kening, dan wajahnya penuh dengan kesungguhan. Ketika Tan Yun hendak berbicara, alisnya berkerut, tetapi ketika Tan Yun melihat terowongan ruang waktu di atas puncak gunung Xianshan di Zhongnan, tirai cahaya terang tiba-tiba terpancar. Detik berikutnya, Su Yu, yang berada di alam Vena besar, keluar dari formasi teleportasi raksasa di puncak di bawah terowongan ruang waktu dengan tatapan cemas. Di atas puncak, Su Yu sudah tampak seperti seorang pemuda, dan dia berteriak, Yuner, ucap dari Su Yu. Setelah 3 napas, Tan Yun dan Tuoba Yingyin muncul dari udara tipis di depan Su Yu. Ayah mertua Su, apa yang terjadi? Ucap dari Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Yuner, Yingyin, hal besar itu buruk, Su Yu berkata dengan cemas. Istana Nether tak terbatas mengirim 736 orang kuat dari alam Ascension, untuk menghancurkan alam rahasia Huangfu, alam rahasia jiwa, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Murong, pintu keluarnya dikelilingi. Mereka menyerang gerbang alam rahasia sekarang, ucap dari Su Yu. Pada saat ini, Tantai Xianer, Shen Subing, Shen Suzhen, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, dan Nangong Yukin, yang berkultivasi di puncak gunung Zhongnan Xianshan,
juga mendengar kata-kata Su Yu dan terbang keluar dari menara suci mereka. Ayah, jangan khawatir, ucap dari Tante Xaner yang memancarkan aura tingkat keempat dari alam Ascension, mencoba menghibur. Iya, Paman Su, kamu tidak perlu khawatir, ucap dari Su Qing. Setelah Putri Su Bing setuju, mereka memandang Tan Yun. Di antara para gadis, Sen Su Bing, Sen Su Zhen dan Tan Yun juga berada di tahap kelima Ascension, Nangong Yukin, Tang Mengyi, mereka juga memasuki tahap kelima. Ziyan, Xi Yao, Xaner, dan Tuoba Yingying sekarang akan menyentuh penghalang lapisan kelima dari alam Ascension. Alasan mengapa dunia wanita dipromosikan secara setara adalah karena mereka berbakat, sangat cerdas, dan mereka telah meminum pil Ascension. Ayah mertua, Xaner dan yang lainnya benar, kamu tidak perlu khawatir, ucap dari Tan Yun. Setelah kata-kata Tan Yun, kata-kata Su Yu selanjutnya membuat hati Tan Yun tenggelam. Su Yu berkata dengan ekspresi panik. Yuner, kamu tidak tahu apa-apa, gerbang alam rahasia dari alam rahasia jiwa ilahi diserang selama kurang dari setengah hari, dan sekarang penuh dengan retakan. Mungkin sekarang telah diserang, dan ada yang lain, karena alam kita rendah, tidak ada yang bisa melihat bahwa penguasa istana terpencil yang tak terbatas yang menyerang gerbang alam rahasia jiwa ada di alam kenaikan, ucap dari Su Yu. Mendengar ini, wajah Tan Yun berubah liar. Apa yang kamu katakan ayah mertua, pintunya diserang selama setengah hari, dan kemudian akan dibobol. Bagaimana ini mungkin? Formasi pertahanan yang saya atur, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam Ascension, akan menyerang selama 10 atau 20 tahun, ucap dari Tan Yun. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dengan sedikit pencerahan di matanya, Tan Yun bertanya, apakah ada seseorang yang menggunakan senjata ajaib yang sangat kuat untuk menyerang gerbang rahasia alam rahasia jiwa, ucap dari Tan Yun. Ada pria yang menyerang dengan jimat, dan jimat ini sangat kuat, ucap dari Su Yu. Tan Yun buru-buru berkata lagi, ayah mertua, apakah pintu alam rahasia Huang Fu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Murong aman, ucap dari Tan Yun. Di tangan istana tak terbatas, seharusnya ada jimat yang kuat, ucap dari Su Yu. Setelah itu bertanya tentang situasi saat ini, Tan Yun sangat marah sehingga dia melemparkan tinju kanannya. Dia berencana untuk menghancurkan keluarga Zhongli dan membalas 30.000 orang mati di kota Wang Yue, tetapi sekarang sepertinya dia hanya bisa menundanya. Menahan amarahnya, Tan Yun bertanya. Bagaimana dinasti Tang Xun dan dinasti Qing Cheng sekarang? Apakah mereka telah dipengaruhi oleh istana yang tak terukur, ucap dari Tan Yun. Sekarang kita telah kehilangan kontak dengan Feng Qingcheng dan Tang Yongsheng, tapi Yuner, kamu jangan terlalu khawatir, Tuan Suci Qingcheng dan Tang Xun banyak akal. Bahkan jika istana terpencil yang tak terukur memasuki dua kota kekaisaran dari dinasti bijak, mereka akan berhasil melarikan diri, ucap dari Su Yu. Mendengar ini, kata Tan Yun tajam, kera tua, lelaki besar, naga iblis, raja-raja dari 8 klan keluar, ucap dari Tan Yun. Baik tuan, ucap dari para binatang. Dengan satu demi satu suara hormat, pada saat berikutnya, 11 binatang terbang keluar dari menata suci yang indah, di atas Zhongnan Xianshan. Meskipun kera iblis pembantai surga belum memasuki periode kesusahan tingkat ke-10, Tan Yun dapat merasakan napasnya, yang 30% lebih kuat dari sebelumnya. Tan Yun jelas bahwa binatang dewasa tingkat 10 adalah celah besar ketika mereka memasuki periode kesusahan tingkat 10. Panjangnya bisa puluhan ribu tahun, dan bisa memakan waktu ribuan tahun sesingkat mungkin. Adapun kera iblis pembunuh surga, itu hanya menghabiskan lebih dari 1000 tahun di menara lantai 11, jadi kini belum dipromosikan. Namun, dalam ribuan tahun budidaya di menara, kekuatannya telah meningkat pesat. Dan singa naga emas, dan naga iblis telah memasuki tahap dewasa tingkat ke-10 dari periode pertumbuhan tingkat ke-10.
Namun, napasnya jauh lebih lemah daripada kera tua. Ada juga Raja Beruang Naga Tianluo, setelah menyempurnakan sumber kekuatan suci dari Dapeng bersayap emas, dan berlatih di Menara Suci Lantai 8 selama hampir 1000 tahun. Pada saat ini, dia yang asalnya dari tahap bayi tingkat ke-10 sebelum retret, melewati tahap pertumbuhan, dan ke tahap dewasa tingkat ke-10. Namun, kekuatannya masih jauh lebih rendah daripada pria besar dan naga iblis. Bagaimanapun, lelaki besar itu memiliki warisan Dewa Naga Emas, dan naga iblis itu sendiri adalah keluarga naga iblis. Tan Yun menemukan bahwa 7 raja klan lainnya hanya sama dengan Raja Kelabang yang haus darah. Setelah dia dipromosikan ke tahap awal tingkat 10, dia memerintahkan 7 raja klan untuk sementara memasuki lantai 12, 11, 10, 9, 8, 7 dan terus berlatih di Menara Suci Lantai 6. Karena Tan Yun tahu bahwa dalam pertempuran menentukan berikutnya dengan kultivator dari kenaikan istana terpencil yang tak terukur, raja-raja dari 7 klan tidak akan dapat membantu. Kemudian, setelah Tan Yun menyingkirkan Menara Suci Linglong, dia menemukan bahwa Tang Mengyi tampak cemas dan khawatir. Tan Yun tahu bahwa istrinya mengkhawatirkan keselamatan ayah mertuanya, Tang Yongsheng. Mengyi, jangan khawatir, tidak ada yang tahu hubungan antara ayah mertua Tang dan Huang Fu Shengzong kita, aku khawatir tentang keselamatan dinasti suci Qingcheng. Ayo, segera kamu pria besar dan moer, terbang keluar dari lautan bersalju Tianqi, dan pergi menemui ayah mertua Tang dulu, untuk jaga-jaga, biarkan orang tuamu bersembunyi dulu. Lalu pergi ke dinasti suci Qingcheng, membiarkan Qingcheng bersembunyi, dan akhirnya kita akan pergi ke pegunungan hukuman surgawi, bertindaklah sesuai kesempatan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, singa naga emas berubah menjadi seorang pemuda berambut pirang, dan dengan naga iblis dalam gaun hitam, dia mengepalkan tangan kanannya ke dadanya, dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, bawahan patuh. Tuan dan istri Tuan berhati-hati, ucap dari singa emas, dan naga iblis. Tan Yun mengangguk berat. Tan Yun membuka formasi pelindung gunung, dan naga iblis dan naga emas dan singa berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang ke udara bersalju. Tan Yun yakin bahwa pria besar dan naga iblis memiliki kekuatan untuk membunuh kultivator di tingkat kesempurnaan agung alam Ascension. Tan Yun percaya bahwa kedua binatang itu akan kembali ke pegunungan hukuman surgawi paling lama sekitar 1 tahun. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun, Suyu, gadis-gadis, kera tua, dan Raja Beruang Naga Tianluo melewati formasi teleportasi di Gunung Zhongnan Xianshan. Setelah 1 jam, mereka kembali ke wilayah rahasia Huang Fu di area tengah dari pegunungan hukuman surga. Tan Yun tidak perlu khawatir tentang seseorang yang melanggar formasi perlindungan Gunung Zhongnan Xianshan, bahkan jika ratusan kekuatan besar di kesempurnaan agung alam Ascension, perlu ribuan tahun untuk menerobos. Karena formasi perlindungan gunung terdiri dari 81 pulau, kemampuan pertahanannya puluhan kali lebih kuat daripada teknik larangan pertahanan gerbang alam rahasia. Boom! Boom! Di samping aula ruang dan waktu gerbang luar rahasia Huang Fu, ketika Tan Yun baru saja berteleportasi kembali, dia mendengar suara keras dari pemboman ganat gerbang rahasia. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya yang menyelimuti pintu alam rahasia ribuan mil jauhnya, dan menemukan bahwa pintu alam rahasia tidak dapat ditembus. Bas! Pada saat ini, di aula ruang waktu di sebelah Tan Yun, kekuatan ruang terus berfluktuasi, dan sekelompok murid Huang Fu Shengzong di alam rahasia jiwa muncul dari aula ruang waktu. Wajah setiap murid dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Wajah mereka pucat, dan sebagian besar dari mereka meneteskan air mata. Ah, suara tua yang akrab dan menyakitkan datang dari aula ruang waktu yang tiba-tiba mengarah ke alam rahasia jiwa. Detik berikutnya, 2 bersaudara, yaitu Tante Yu dan Tante Long,
yang sudah berada di tingkat kelima dari alam Ascension, memuntahkan darah dari mulut mereka, tersandung keluar dari aula ruang waktu yang dipenuhi memar, dan jatuh ke tanah. Ayah, paman kedua, kakek, ucap dari Suyu dan Tantai Sianer. Suyu dan Tantai Sianer menjadi pucat dan terbang ke arah mereka yang ketakutan. Setelah Suyu dengan cepat membantu Tantai Yu dan Tantai Long, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan dia muncul di depan kedua lelaki tua, dan berkata dengan cemas, "Kakek, paman, apa yang terjadi?" ucap dari Tan Yun. Tantai Yu menangis dan berkata dengan lemah, "Yuner, gerbang ke alam rahasia dari alam rahasia jiwa telah dilanggar, kakek hanya punya waktu untuk membiarkan lebih dari 22 juta murid di alam rahasia jiwa 21 juta murid masing-masing melarikan diri melalui 3 terowongan ruang waktu dan terowongan ruang waktu di bawah Ascension Platform, ke alam rahasia Murong, alam rahasia abadi, alam rahasia Huangfu, dan medan pertempuran jiwa ilahi. Lebih dari 1 juta murid yang tersisa dibantai oleh 136 tuan besar dari alam Ascension di istana terpencil yang tak terukur yang memasuki alam rahasia jiwa, ucap dari Tantai Yu. Mendengar lebih dari 1 juta murid dibantai, hati Tan Yun terpelintir, air mata basah di rongga matanya. Air mata Tantai Yu tidak bisa berhenti menetes. Yuner, sebelum melarikan diri kembali ke alam rahasia Huangfu, kakek menghancurkan susunan teleportasi yang mengarah ke alam rahasia abadi dan alam rahasia Murong. Aku dapat yakin bahwa musuh yang memasuki alam rahasia jiwa akan mencapai alam rahasia abadi, dan sekarang Anda dengan cepat menghancurkan susunan teleportasi yang mengarah ke alam rahasia jiwa ilahi. Jika tidak, begitu mereka dibunuh oleh mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tantai Yu dan Tantai Long pingsan. Mereka membunuh sejuta muridku. Tan Yun gemetar karena marah, berani membantai jutaan muridku, ucap dari Tan Yun marah. Setelah mengatakan ini, Tan Yun tidak hanya tidak menghancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia jiwa, tetapi dia tiba-tiba melangkah ke dalam formasi teleportasi di aula ruang waktu. Di tengah, dia melihat ke belakang dan memerintahkan dengan keras, untuk mencegah alam rahasia Huangfu dilanggar, kera tua itu tetap berjaga-jaga, jangan keluar untuk bertarung secara pribadi sebelum saya kembali, bisakah Anda mendengarnya dengan jelas, ucap dari Tan Yun. Bawahan saya mendengarkan dengan jelas, ucap dari kera iblis juga marah, ia menerima masa lalunya yang nakal dan tampak sangat hormat. Ying-Ying, kamu segera mengumpulkan beberapa meteorit ruang waktu di alam rahasia Huangfu, dan segera pergi ke alam rahasia jiwa untuk bergabung denganku, ucap dari Tan Yun dengan ekspresi muram. Bawahan patuh, ucap dari Tuoba. Ying-Ying berubah menjadi bayangan dan menghilang. Su Bing, Su Zhen, Yukin, Meng Yi, Zian, Xiao, Xianer, Tianluo Longqiong Wang, pergilah bersamaku ke alam rahasia jiwa, dan bunuh kekuatan istana tak terukur yang membantai murid-muridku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berpikir tentang jutaan murid yang meninggal, dia terbakar amarah, dan dia ingin membunuh orang yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, baik Tuan. Setelah 7 gadis dan Raja Beruang Naga Tianluo menjawab, mereka dengan cepat memasuki aula ruang waktu dan berdiri di barisan teleportasi bersama Tan Yun. Di antara jari-jari Tan Yun, cincin penyimpanan sering berkedip, dan 360 batu spiritual berkualitas tinggi terbang keluar dari cincin penyimpanan dan tersebar ke 360 mata terbuka. Segera, kekuatan ruang dan waktu di aula ruang waktu terdistorsi. Tan Yun, ketujuh putri, dan Raja Beruang Naga Tianluo diselimuti tirai cahaya. Mereka naik 80 juta mil ke langit dan memasuki terowongan ruang dan waktu. 1 jam kemudian, di alam rahasia jiwa, platform menaik telah dikembalikan ke posisi semula, menutup terowongan ruang waktu yang mengarah ke medan perang jiwa.
Ada lebih dari 8 juta murid Huang Fu Shengzong yang melarikan diri ke medan perang jiwa melalui terowongan ruang dan waktu. Ada 3 aula ruang waktu yang menjulang tinggi di antara pegunungan ribuan mil jauhnya di sebelah kiri pintu keluar alam rahasia jiwa ilahi. Salah satunya mengarah ke alam rahasia Huang Fu, dan 2 lainnya masing-masing mengarah ke alam rahasia abadi dan alam rahasia Murong. Di aula ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia abadi dan alam rahasia Murong, formasi teleportasi raksasa diaspal dengan meteorit ruang waktu berwarna merah darah yang telah dihancurkan oleh Tantai Yu. Tujuannya untuk membiarkan musuh masuk ke 2 alam rahasia besar lainnya. Angin musim gugur yang menusuk bertiup melewatinya, membawa bau darah yang menyengat. Pada saat ini, dalam jarak puluhan mil, di luar 3 aula ruang waktu, ada lebih dari 1,2 juta murid Huang Fu Shengzong yang berbaring dengan tenang. Baik pria maupun wanita, semua sudah mati, ada yang kehilangan kepala, ada yang kehilangan tangan, dan ada yang tidak tahan melihat langsung ke arah mereka. Hoa, hoa, darah mengalir keluar dari mayat dan berkumpul untuk membentuk aliran darah yang mengalir dari pegunungan dan menenggelamkan kaki 136 orang tua. Orang-orang tua melihat pemandangan tragis mayat yang dikubur dalam sejuta, dan wajah semua orang penuh dengan ketidakpedulian. Orang-orang tua ini tidak lain adalah kultivator dari ranah kenaikan di istana terpencil yang tak terukur. Seorang pria 99 tahun, menjadi seorang pemimpin, dia bernama, Dongguo Kunlun. Orang ini memiliki kekuatan kesempurnaan yang besar di alam Ascension, dan memiliki posisi tinggi di istana terpencil yang tak terukur, dia adalah wakil penguasa istana. Di antara kekuatan besar di belakangnya, ada 6 dari alam Ascension tingkat ke-9, dan sisanya adalah dari kekuatan tingkat ke-4 hingga ke-8 dari alam Ascension. Pada saat ini, Dongguo Kunlun melihat aula ruang waktu di depannya, lalu berbalik untuk melihat kerumunan, dan berkata dengan serius, Tantai Yu dan Tantai Long melarikan diri dari formasi teleportasi di dalam. Sudah 2 jam sekarang, wakil raja istana ini menemukan susunan teleportasi, dan itu masih dapat digunakan. Ceritakan, apa menurutmu tentang 2 orang yang melarikan diri, apa rencananya, ucap dari Dongguo Kunlun. Semua kekuatan besar berkata serempak, semua bawahan mematuhi pengaturan wakil raja istana, ucap dari para bawahan. Alasan mengapa para master besar menjawab seperti ini adalah karena mereka tahu bahwa Dongguo Kunlun adalah orang yang sangat mencurigakan. Dan hati terpelintir sedikit sesat. Tanpa basa-basi lagi, dia mengatakan bahwa 1800 tahun yang lalu, ketika dia ragu-ragu tentang sesuatu, dia bertanya kepada bawahannya di tingkat ke-7 dari alam Ascension. Akibatnya, pendapat yang diungkapkan oleh bawahan berbeda dari jawaban yang dia sukai, sehingga dia menjadi ganas, dan akhirnya merobek bawahannya sampai mati dengan tangannya. Karena itu, pada saat ini, ketika semua bawahan melihat Dongguo Kunlun mengajukan pertanyaan, tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat. Apakah kalian semua bodoh? Ucap dari Dongguo Kunlun melirik kekuatan besar dengan ekspresi tidak senang. Semua orang hebat berkata dengan keras. Wakil kepala istana, keputusan apapun yang Anda buat adalah yang paling benar, ucap dari para bawahan. Hahaha, Anda memiliki visi, ucap dari Dongguo Kunlun. Setelah Dongguo Kunlun yang murung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke seorang lelaki tua dari tingkat ke-4 dari alam Ascension, dia memerintahkan. Anda dapat menggunakan arai teleportasi untuk menguji di mana Anda dapat berteleportasi, ucap dari Dongguo Kunlun. Bawahan patuh, ucap dari bawahannya. Ketika dia masih 10 kaki dari aula ruang dan waktu, tiba-tiba, ketika ruang di aula ruang dan waktu bergetar hebat, raungan serak datang dari aula ruang dan waktu. Jauhkan kakimu dariku, ucap dari Tanyun, tiba-tiba keluar dari terowongan. Wosh! Detik berikutnya, bayangan putih keluar dari aula ruang waktu,
dan berubah menjadi Tan Yun berjubah putih di depan lelaki tua itu. Pada saat ini, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia berteriak dan menyapu kaki kanannya dengan keras ke arah pria tua yang menginjak pergelangan kaki murid Huang Fu Shengzong. Retak, retak, ah, kaki orang tua ini. Ketika suara retakan tulang dan teriakan lelaki tua itu terdengar, pergelangan kaki lelaki tua itu tersapu oleh kaki Tan Yun, dan darah berceceran, dan kehilangan keseimbangan terbang ke depan. Matilah untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengayunkan kaki kanannya ke udara dan menendang lelaki tua itu di depan pintu dengan kehampaan yang hancur. Bang! Tiba-tiba, kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka, dan mayat tanpa kepala, yang kehilangan kedua kaki dan kepalanya, diledakkan secara brutal dan tanpa ampun oleh Tan Yun sebelum mendarat. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di ketinggian rendah, melihat mayat murid-muridnya di sekitarnya, dadanya akan meledak karena marah. Wosh! Wosh! Mata indah ketujuh gadis itu penuh dengan air mata, dan mereka melayang di udara di belakang Tan Yun. Bahkan Raja Beruang Naga Tian Luo, yang mengikuti dengan cermat, menunjukkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Pada saat ini, Dongguo Kunlun tidak marah karena kematian rakyatnya sendiri, sebaliknya, dia gemetar karena kegembiraan setelah menyaksikan penampilan Tan Yun, ketujuh putri, dan Raja Beruang Naga Tian Luo. Hahaha, setelah Dongguo Kunlun tertawa, matanya tertuju pada ketujuh putri itu, dan dia menelan ludahnya dan berkata dengan senyum jahat, Tan Yun, kamu benar-benar tidak punya tempat untuk pergi setelah menembus sepatu besi, tidak perlu usaha untuk mendapatkannya, dan tidak ada jalan keluar untuk lari, ucap dari Dongguo Kunlun. Setelah mengatakan ini, Dongguo Kunlun, 6 orang di belakangnya di tingkat ke-9 dari alam Ascension, dan 128 ahli di tingkat ke-4 hingga ke-8 dari alam Ascension, melambaikan tangannya. Tian Luo Longqiong itu adalah orang dewasa tingkat ke-10, dan dia yang berada di alam Ascension tingkat ke-9, berikan wakil Raja Istana ini untuk menghancurkannya. Kalian tidak diizinkan untuk membunuh. Setelah mereka ditangkap, kita akan menyerahkan Tan Yun kepada Liu Tian Suangong untuk menerima hadiah, adapun 7 wanita cantik kecil ini, hahaha, semuanya milik wakil Raja Istana. Wakil Raja Istana akan mengendalikan 7 wanita pada saat yang sama dan menikmati perasaan tertinggi, ucap dari Dongguo Kunlun. Semua ahli hebat berkata serempak, bawahanku patuhi. Begitu suara itu jatuh, 6 dari tingkat 9 dari alam Ascension memimpin dalam berubah menjadi 6 bayangan, dan membunuh Raja Beruang Naga Tian Luo di belakang Tan Yun. Pada saat ini, ketika ketujuh putri mendengar bahwa Dongguo Kunlun telah mempermalukannya begitu banyak, mereka semua memiliki niat membunuh. Dan Tan Yun, yang bahkan lebih marah, meraung, orang tua, aku bersumpah bahwa kalian semua tidak dapat bertahan atau mati, ucap dari Tan Yun. Tan Yun meraung dengan mata pecah-pecah, dan memimpin bergegas menuju 6 orang di tingkat 9 alam Sension yang datang untuk membunuhnya. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Swiss. Dalam sekejap, 6 Tan Yun muncul di depan 6 senior di tingkat ke-9 dari alam Ascension pada saat yang sama dari kehampaan, dan kemudian telapak tangan sangat dibayangi, menutupi 6 orang. Kaca. Tiba-tiba, suara retak tulang yang jelas dan cepat terdengar. Tangan lelaki tua ini. Tidak, lengan lelaki tua ini. Kaki lelaki tua ini, bantu aku wakil kepala istana. Keenam lelaki tua di langit rendah meraung seperti babi. Bang. Segera, ketika 6 gouges tumpul terdengar, 6 lelaki tua itu menyemburkan darah merah dari mulut mereka, menabrak pegunungan yang jaraknya ribuan kaki. Melihat sekeliling, mata Dongguo Kunlun melebar, dengan ekspresi keheranan di matanya. Dan para senior lainnya dari tingkat ke-4 hingga ke-8 dari alam Ascension gemetar ketakutan.
Karena mereka melihat bahwa 6 orang di alam Ascension tingkat ke-9 memiliki tangan dan lengan yang patah, dan tulang putih berdarah menembus kulit mereka. Pada saat yang sama, kaki 6 orang telah menghilang. Dada ke-6 orang itu runtuh lebih dalam, dan tulang rusuk yang patah menembus dada mereka. Sakit. 6 orang yang tangan dan lengannya dihapus, berdarah dari 7 lubang mereka, mengerang lemah di pegunungan, mengejangkan tubuh mereka, dan memandang Tan Yun berdiri di langit, mata berdarah mereka mengungkapkan ketakutan yang tak terkendali. Mereka tidak bisa mengetahuinya, mereka berenam sangat lemah dan menyedihkan melawan semut di tingkat kelima alam Ascension. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.